segala pujian bagimu. Segenap nafas muliakanmu, surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan namamu. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang kita kasihi Tuhan Yesus Kristus, kini tiba saatnya kita untuk beribadah pada hari Minggu ini. Mari kita siapkan hati kita untuk datang kepada Tuhan. Mari kita saat teduh, kita mempersiapkan masing-masing kita untuk datang di hadapan Tuhan. Jemaat, saya mohon untuk bangkit berdiri. Ibadah pada pagi hari ini diawali dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan yang memelihara ciptaannya sampai selama-lamanya. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus serta dalam persekutuan Roh Kudus. Amin. Ayat penuntun ibadah pada pagi hari ini kita akan ambil dari Kolose 3 ayat 16. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seseorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Mari kita datang kepada Tuhan dengan satu pengenalan akan Allah Tritunggal yang Maha Kudus. Dan sekali lagi mari kita mengingat siapakah kita di hadapan Tuhan. Betapa berdosanya kita di hadapan Tuhan. Suci, suci, suci. Di bagian
Suci, 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 murah dan perkasa, Allah Tritunggal, agung namamu. Mari kita bersama-sama menundukkan diri di hadapan Tuhan. Kita mau mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Bapa dalam surga yang mulia, kami mengucap syukur karena undangan ibadah yang Tuhan sampaikan kepada kami. Ajar kami untuk datang bukan dengan rutinitas kami, bukan dengan keterpaksaan kami, tetapi kami datang dengan penuh sukacita. Kami datang dengan penuh antusias, karena kami tahu dan kami yakin dan percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Tapi ajar kami Tuhan untuk datang kepada Tuhan dengan perasaan takut dan gentar, dengan perasaan hormat, karena kami mengingat segala dosa dan kesalahan kami yang kami lakukan hari lepas hari, baik melalui pikiran kami, baik melalui perkataan kami, baik melalui setiap perbuatan-perbuatan kami. Ajar kami Tuhan untuk selalu mengingat bahwa Kristus sudah menebus dosa kami. Ajar kami Tuhan bahwa kami hidup dipanggil di dalam kekudusan. Sucikan kami, kuduskan kami, bentuk kami menjadi anak-anak Tuhan yang semakin hari semakin kudus, semakin hari semakin berkenan di hadapan Tuhan. Kami serahkan seluruh kehidupan kami serahkan seluruh ibadah kami ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Hari ini kita akan membaca Mazmur bertanggapan dari Mazmur nomor 119. Kita akan membacanya bait yang ke-97 sampai yang ke-104. Mazmur nomor 119, bait 97 sampai bait yang ke-104. Betapa aku cintai Taurat-Mu, aku merenungkannya sepanjang hari. Perintahmu membuat aku lebih bijaksana daripada musuh-musuhku, sebab selama-lamanya itu ada padaku. Aku lebih berakal budi daripada semua pengajarku, sebab peringatan-peringatanmu kurenungkan. Aku lebih mengerti daripada orang-orang tua, sebab aku memegang titah-titahmu. Terhadap segala jalan kejahatan, aku menahan kakiku, supaya aku berpegang pada firman-Mu. Aku tidak menyimpang dari hukum-hukum-Mu, sebab Engkaulah yang mengajar aku. Betapa manisnya janji-Mu itu bagi langit-langitku, lebih daripada madu bagi mulutku. Aku beroleh pengertian dari titah-titahmu, itulah sebabnya aku benci segala jalan dusta. Kiranya Mazmur ini mengingatkan kita untuk selalu mencintai firman Tuhan dan hidup seturut dengan firman Tuhan. Mari jemaat, kita akan bangkit berdiri, kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama dengan gereja sepanjang abad dan segala tempat. Mari kita mengucapkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Gereja bukan berisi orang-orang yang sempurna, tetapi berisi orang-orang yang sudah ditebus di dalam Kristus, yang hidupnya dibimbing untuk mencapai menuju kesempurnaan di dalam Kristus. Kita tidak dapat bergantung dengan usaha kita sendiri, dengan setiap kekuatan kita sendiri, tetapi mari kita bergantung dengan kuasa Tuhan yang sudah menebus kita dari dosa. Ada kuasa dalam darahnya.
bebas dari dosa. Dalam darahnya ada kuasa, maukah menang atas kejahatan? Ajaib kuasa darahnya, Ada kuasa dalam darahnya. ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, dalam darah domba Allah. Maukah engkau melayani Yesus? Maukah engkau melayani Yesus? Dalam darahnya ada kuasa. Maukah hidup tiap hari memuji kuasa darahnya yang ajaib? Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, dalam darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, dalam darah domba Allah. Kita akan mendengarkan sebuah persembahan pujian dari Ibu Lilia. Waktu dan tempat kami persilahkan. Kamulah bangsa terpilih, imamat rajani, umat yang kudus, kepunyaan Allah, supaya kamu memberitakan perbuatannya yang amat besar, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan. Pujilah Tuhan, haleluya. Marilah pujilah Tuhan, beritakan perbuatannya yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan, pada terangnya yang ajaib, pada terangnya yang ajaib. Kamulah bangsa terpilih, imamat rajani, umat yang kudus, kepunyaan Allah, supaya kamu memberitakan perbuatannya yang amat besar, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan. Pujilah Tuhan, haleluya. Marilah pujilah Tuhan, beritakan perbuatannya yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan, pada
Kini tiba saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Mari kita mengingat persembahan bukan sebuah bentuk belas kasihan kepada Allah, tetapi sebuah bentuk ucapan syukur karena Tuhan sudah memberkati kita. Kita pujikan lagu Bertumbuh dalam Kasih. Sebagai saudara seiman di dalam tubuh Kristus, menyerahkan seluruh hidupnya berbagi kasih bersama. Kadang tawa, kadang tangis, suka duka bersama. Yang kuat menanggung yang lemah dalam anugerahnya. Kita bertumbuh di dalam kasih, sehati sepikir setujuan, melangkah bersama. Tuayan besar telah menanti di hadapan kita. Siapkanlah dirimu, songsong hari esok, dan Tuhan dimuliakan melalui gerejanya. Kita bertumbuh di dalam kasih, sehati sepikir setujuan, melangkah bersama. Tuayan besar telah menanti di hadapan kita. Siapkanlah dirimu, songsong hari esok, dan Tuhan dimuliakan melalui gerejanya. Dan Tuhan dimuliakan melalui gerejanya. Mari kita bersatu hati ke dalam doa untuk membawa persembahan kita dan doa syafaat kita kepada Tuhan. Mari kita menundukkan kepala, kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur kami boleh diberikan satu kesempatan untuk kami boleh memberikan persembahan kepada Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk melihat persembahan yang kami berikan bukan karena jasa kami, bukan karena kehebatan kami, bukan karena kelebihan kami. Tetapi mari ajar kami Tuhan untuk kami melihat bahwa segala sesuatunya adalah yang Tuhan sediakan bagi kami. Untuk kami boleh memberi kepada Tuhan. Untuk kami boleh memberikan satu ungkapan syukur kepada Tuhan yang sudah melimpahkan berkat kepada kami. Terlebih oleh karena Kristus sudah mati menebus segala dosa-dosa kami. Saat ini kami Tuhan, kami berdoa untuk gereja kami. Kami berdoa untuk setiap jemaat yang ada di gereja ini. Kiranya kami boleh datang kepada Tuhan dengan penuh kerinduan, dengan satu hati untuk kami mau dibangun di dalam Kristus. Sehingga hari lepas hari, minggu lepas minggu, di dalam setiap kehidupan kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang terus bertumbuh dan kami semakin layak di hadapan Tuhan. Kami semakin layak melayani Tuhan dan kami semakin layak untuk menjadi saksi-saksi Kristus dimanapun kami berada. Kami juga berdoa Tuhan untuk sekolah Kristen Kalam Kudus yang Tuhan sudah percayakan kepada kami. Kami berdoa untuk setiap pergumulan anak-anak yang kami layani dan kami didik. Kiranya berikan kami hikmat, berikan kami kekuatan, berikan kami kasih yang melimpah untuk kami boleh mendidik mereka. Bukan sekedar memberikan mereka kepandaian, bukan sekedar memberikan mereka ilmu, tetapi kami boleh membawa mereka untuk semakin mencintai Tuhan di dalam kehidupan mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami yang di dalam situasi pandemi. Kami berdoa untuk setiap masyarakat yang mengalami segala macam kesulitan, baik pergumulan kesehatan oleh karena COVID-19, maupun pergumulan ekonomi oleh karena pandemi. Kiranya Tuhan terus menguatkan mereka, Tuhan terus memulihkan mereka. Dan ajar kami Tuhan, anak-anak Tuhan, untuk tidak hanya sekedar mendoakan,
tetapi ajar kami Tuhan untuk menjadi jawaban-jawaban doa bagi sesama kami. Kami serahkan seluruh kehidupan kami serahkan seluruh pelayanan kami serahkan seluruh sekolah kami dan bangsa negara kami ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Kita akan persiapkan hati kita untuk firman Tuhan. Kita pujikan lagu Firman Hidup. Firman Kali semesta, ajaib firman hidup yang mengasuh makhluknya, ajaib firman hidup. Bimbingannya tepat bagi orang sesat. Firman indah, firman ajaib, firman yang beri hidup. Firman indah, firman ajaib, firman yang beri hidup. Beritakanlah Injilnya, ajaib firman hidup yang beri damai sentosa, ajaib firman hidup. Yesus Kristus Tuhan yang beri pengharapan. Firman indah, firman ajaib, firman yang beri hidup. Firman indah, firman ajaib, firman yang beri hidup. Jemaat sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, Shalom. Kita bersyukur sekali lagi boleh diberikan kesempatan untuk beribadah bersama-sama. Mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita satu dalam doa. Kita berdoa. Bapa dalam surga, kami sungguh bersyukur ya Tuhan. Kami boleh disatukan kembali di dalam ibadah pada hari Minggu ini. Dan kiranya ketika kami berkumpul bersama, hati kami sungguh tertuju kepada Engkau. Dan kiranya saat ini ketika kami akan merenungkan firman-Mu, Engkau hadir di antara kami, menyatukan hati kami, sehingga ketika kami merenungkan firman-Mu, kami boleh sungguh-sungguh memahami dan melakukannya. Berkati hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan, dan setiap hamba-hamba-Mu lain yang mendengarkan. Berkati setiap kami masing-masing, dan satukan hati kami agar kami boleh memahami dan melakukannya sebagai satu umat-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik jemaat sekalian, kita akan membaca firman Tuhan dari surat Kolose. Surat Kolose pasal yang ketiga. Surat Kolose pasal yang ketiga ayat 15 sampai 17. Surat Kolose pasal 3 ayat 15 sampai 17. Saya akan membacakannya bagi kita sekalian. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur
dan puji-pujian dan nyanyian rohani kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Saudara, tema yang diberikan pada pagi hari ini adalah disatukan untuk membangun. Ini adalah sebuah kalimat yang seringkali kita dengar, tetapi mungkin sulit untuk dimaknai, apalagi untuk dilakukan. Bahkan kata satu, disatukan itu sendiri seringkali bisa disalahartikan. Saudara, saya teringat suatu kisah tentang seorang karyawan, seorang anak muda yang bekerja sebagai karyawan di sebuah kantor. Dia mendapat tugas dinas untuk keluar kota. Nah, memang biasa anak muda tersebut mempersiapkan beberapa hari sebelum keberangkatannya itu, supaya dekat-dekat hari H gak perlu repot-repot. Nah, dia siapkan dokumen yang diperlukan, dia siapkan pakaian, dan semua hal yang dibutuhkan dia sudah persiapkan. Sehingga ketika dekat hari H, dia tinggal masukkan. Nah, tujuannya memang tidak jauh, saudara-saudara. Mungkin kira-kira hanya 5 jam perjalanan dari kotanya tersebut. Jadi dia akan berangkat pakai mobil rencananya. Nah, tetapi ketika di pagi hari H-nya itu, ketika pemuda tersebut pagi-pagi sedang mencari sarapan sebelum dia berangkat, tiba-tiba bosnya telepon dan berkata kepada dia, "Halo, kita nggak jadi berangkat ya pakai mobil, kita berangkat pakai kereta api saja. Dan keretanya berangkat jam sekian." Ya, kira-kira itu 2 jam lebih sebelum keberangkatan kereta tersebut. Wah, langsung dia kaget dan sambil menunggu kue tiao pekcanya itu matang, dia telepon ART-nya, asisten rumah tangganya yang di rumah. Dia telepon begini, "Ya Mbak, saya berangkatnya jadinya dipercepat nih. Jadi tolong ya, itu di meja kamar saya sudah ada beberapa baju. Tolong dijadikan satu." Singkat cerita, pemuda tersebut bisa berangkat tepat waktu. Dan tibalah dia di hotel di kota tersebut. Betapa terkejutnya dia ketika dia melihat isi tasnya hanya berisi 1 pakaian. Betul-betul ART tersebut menganggap literal perkataan dijadikan satu. Bukan dijadikan satu, digabung, tapi dijadikan satu. Betul-betul dijadikan satu. Nah, saudara-saudara, jadi apa sih arti disatukan tersebut? Pertanyaan ini mungkin sebagian besar kita sudah bisa jawab. Disatukan itu ya cocoknya seperti sapu lidi. Ada banyak bagian-bagian yang serupa, yang sama. Lalu disatukan menjadi kuat, menjadi kokoh, menjadi memiliki fungsi. Namun ternyata hidup kita tidak semudah itu, bukan? Bahkan di dalam kekristenan pun kita yang mengaku sebagai satu umat Tuhan tidak semudah itu, bukan? Ketika manusia yang sama mungkin seperti sapu lidi, sama-sama manusia kok. Ketika disatukan, bukan sekadar sama-sama manusia, sama-sama orang Kristen. Disatukan, wah ternyata tidak mudah. Bahkan suami istri pun yang ngakunya cocok, udah pendekatan lama, ternyata ketika disatukan menjadi satu tubuh, tidak semudah itu juga, bukan? Pasti ada gesekan. Nah, makanya pada bagian ini ketika kita berbicara tentang kesatuan, Paulus mendasarinya bukan sekedar omongan, kalian jemaat Kolose, gereja Kolose harus bersatu ya, bye gitu. Tetapi ia mendasarinya dengan suatu konsep, yaitu menjadi manusia baru. Judul perikop yang kita baca adalah sebenarnya tentang manusia baru. Saudara, dalam bagian ini, bagian manusia baru, Paulus membaginya bahwa ada 4 tahapan bagi manusia lama untuk bisa menjadi manusia baru. Yang pertama ada di dalam diri, ayat 5-11. Yang kedua ada di dalam gereja, ayat 12-17. Yang ketiga ada di dalam keluarga, ayat 18-21. Dan yang keempat, yang terakhir ada di dalam loka pasar atau marketplace, ayat 22 sampai pasal 4 ayat 1. Dan kita akan membahas bagian yang kedua, yaitu bagaimana kita menjadi manusia baru di dalam gereja. Kita disatukan untuk saling membangun di dalam gereja. Saudara, makanya sebelumnya pada persekutuan doa, jika sebagian dari kita mengikutinya, kita telah merenungkan sampai ayat 14. Dan saat ini kita merenungkan dari ayat 15 sampai 17. Dalam persekutuan doa kita telah mengetahui bahwa ada panggilan untuk rekonsiliasi. Saudara bisa baca. Di ayat sebelumnya itu ada panggilan untuk rekonsiliasi. Called to reconciliation.
Dan pada saat ini kita juga belajar, kita akan sama-sama mempelajari bahwa ada panggilan untuk bersatu. Called to unity. Saudara, Paulus menyadari bahwa untuk bersatu itu tidak mudah. Maka sebelum bersatu, kita harus saling mengampuni dan rekonsiliasi. Barulah kita bisa bersatu. Barulah kita bisa mewujudkan unity. Saudara, unity berbeda dengan uniformity. Kesatuan bukan keseragaman. Tadi saudara-saudara sebelum kami pelayanan, sebelum kami rekaman, kami saling bercanda saudara. Dan saya bilang, wah ini singer-singer hijaunya sama-sama hijau tapi warna hijaunya beda-beda semua ya. Seragamnya jadi gak seragam dong namanya. Lalu Ibu Dewi dengan santainya langsung nyeletuk begini, loh gak apa-apa dong Pak, biarpun gak seragam tapi kan tetap satu warna sama-sama hijau. Wah saya pribadi saudara langsung tertegur saudara. Ini saya lagi mau khotbah tentang kesatuan, tapi saya lebih fokus terhadap perbedaan. Saya lebih fokus terhadap seragam, uniformity. Padahal ada hal yang lebih penting, yaitu kesatuan. Sama-sama hijau, sama-sama pelayanan jadi singer, sama-sama akan dipadu suaranya menjadi satu untuk kemuliaan Tuhan dan melayani saudara-saudara sekalian juga. Hal itu saya miss saudara. Dan seringkali memang ini tidak mudah saudara, berbicara soal kesatuan. Lebih penting lagi, ini mengatakan bahwa justru kesatuan kita bukan ditentukan oleh kesamaan atau keseragaman. Oleh sebab itu hari ini kita akan belajar bagaimana kita bisa sama, tetapi kita akan sama-sama belajar juga. Bukan untuk sama, tetapi disatukan. Disatukan pun saudara bukan tanpa tujuan, melainkan untuk membangun. Karena kita pun mengetahui bahwa ada persatuan, ada persekutuan yang tujuannya justru bukan untuk membangun. Misalnya persekutuan teroris, begal, dan lain-lain. Atau kita mengetahui adanya kumpulan, persekutuan, atau persatuan, atau khalayak ramai yang berkumpul satu, tetapi ya tidak membangun. Padahal punya satu tujuan. Misalnya apa saudara? Di halte, di terminal, di bandara, kita punya satu tujuan. Kita berkumpul bersama, kita punya satu tujuan. Tetapi di sana tidak ada saling membangun. Nah, berbeda dengan gereja. Gereja harus bisa saling membangun. Oleh sebab itu kita akan sama-sama merenungkan bagaimana sih biar kita bisa disatukan dan juga membangun. Bagaimana kita bisa disatukan untuk membangun. Ada 3 hal yang harus kita miliki jika kita ingin disatukan untuk membangun. Yang pertama saudara-saudara ada di ayat 15. Perhatikan Alkitab kita saudara-saudara. Ayat 15 yaitu yang pertama, damai sejahtera Kristus memerintah di dalam hati kita. Saudara, apa sih itu damai sejahtera Kristus? Saudara, ini menjadi dasar utama ketika kita ingin disatukan untuk membangun. Bahkan di ayat ini dikatakan, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh. Ini menjadi dasar, menjadi fondasi, menjadi syarat bahkan hal utama. Kalau tidak ada ini, kamu tidak bisa. Jadi saudara, apa itu damai sejahtera Kristus? Tentu saja yang paling utama mengenai damai sejahtera Kristus ada di dalam karya Kristus yang mendamaikan kita dengan Allah. Tanpa damai sejahtera Kristus, kita tidak akan damai dengan Allah dan kita tidak bisa damai dengan sesama kita. Oke, ada damai sejahtera Kristus. Saya berdoa agar setiap kita semuanya sudah memiliki damai sejahtera Kristus itu. Kita sudah memiliki hal yang paling dasar, yang paling utama, yang menjadi syarat. Dalam ayat 15 dilanjutkan bahwa hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah di dalam hatimu. Saudara, kata memerintah di sini memiliki beberapa makna. Ada yang memaknai kata memerintah ini sebagai ketika seorang raja ingin mengambil keputusan. Saudara, ada yang lain mengatakan bahwa seperti ini, dan ini saya lebih setuju saudara. Ini pandangan yang mengatakan bahwa kata memerintah ini seringnya dipakai oleh wasit. Wasit yang memerintah, umpire atau referee. Terus saudara, kita yang suka olahraga, kita tahu bukan bahwa wasit di lapangan itu seperti apa. Ketika berada di lapangan, wasit itu punya otoritas penuh di dalam pertandingan tersebut. Ia menentukan kapan pertandingan tersebut dimulai, kapan pertandingan tersebut berakhir. Ia menentukan mana benar, mana salah. Ia menentukan, oh ini foul, ini salah, ini out, ini keluar lapangan, ini melakukan pelanggaran. Oh itu gol, itu enggak, siapa yang dapat skor. Semua wasit yang menentukan.
Saudara, jadi Paulus menggunakan kata memerintah ini sebagai bahwa damai sejahtera Kristus itu harus memerintah secara penuh, secara total di dalam hati kita. Tetapi bukan sekedar memerintah, menyuruh-nyuruh, tetapi ada otoritas yang menguasai kita secara penuh. Tetapi sifatnya damai. Bukan sifatnya menekan, mengekang, tetapi damai. Melalui inilah, hanya dengan inilah saja, baru kita masing-masing sesama umat Tuhan bisa didamaikan oleh Kristus. Dan ketika didamaikan oleh Kristus kepada Allah, baru kita bisa dijadikan sebagai satu tubuh. Dilanjutkan lagi bahwa damai sejahtera Kristus, damai surgawi itu hadir dalam hatimu. Hadir dalam hati kita. Saudara, makanya jauh lebih penting bukan sekedar hanya kesatuan saja, tetapi kesehatian. Kita tadi sudah melihat beberapa contoh. Misalnya kita di dalam bandara, terminal, atau lain segala macamnya. Itu kita satu tujuan, tetapi nggak ada kesehatian. Oleh sebab itu Paulus menekankan mengenai damai sejahtera memerintah hatimu. Bukan sekadar kelakuanmu, hatimu. Kita bisa berlaku sama, berada di dalam bandara, airport, terminal, dan segala macamnya. Tetapi hati kita gak sama-sama dengan setiap orang yang ada di dalamnya. Saudara-saudara, gereja bukanlah bioskop. Bioskop menyajikan sebuah jamuan mata, jamuan telinga, yang menggugah hati kita, yang menyenangkan hati kita. Bahkan jamuan tersebut bisa memiliki atau bisa menimbulkan perasaan dan menggugah hati kita untuk memiliki perasaan yang sama, bukan? Kita bisa sama-sama ketawa bareng dalam gedung bioskop itu. Kita bisa sama-sama sedih, sama-sama senang. Atau sama-sama kagum, wah keren. Ketika berada dalam satu ruangan bioskop tersebut. Kita satu ruangan. Kita satu jamuan, kita bersatu, bahkan satu perasaan. Tetapi dalam ruangan bioskop tersebut tidak ada kesehatian. Kalau ada yang kenapa-napa di dalam, misalnya andai kata ya dia muntah, enek gitu ya, atau ya apapun lah ya yang terjadi di dalam ruangan bioskop, apakah kita akan peduli dengannya? Ya bodoh amat, saya hanya mau nonton kok, saya gak peduli dengan orang di sekitar saya. Gereja bukan bioskop. Apalagi di masa pandemi seperti ini kita hanya nonton. Hati-hati saudara, kita tetap harus bisa disatukan untuk membangun, bukan hanya sekedar bersatu. Dan itu diawali oleh adanya damai sejahtera Kristus yang memerintah hati kita. Ada damai di antara kita bersama-sama. Yang kedua saudara, ada di ayat 16, yaitu hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Saudara, ada dua penafsiran mengenai perkataan Kristus. Hendaklah perkataan Kristus. Perkataan Kristus ini bisa ditafsirkan menjadi dua. Yang pertama, saudara-saudara, mengatakan bahwa ini adalah perkataan tentang Kristus. Word about Christ. Sebagaimana ia adanya. Misalnya Kristus itu Raja, Kristus itu Allah, Kristus itu mulia, dan lain-lain. Penafsiran kedua mengatakan bahwa ini adalah perkataan dari Kristus. Word of Christ. Word from Christ. Jadi hendaklah perkataan Kristus itu yang ada di antara kamu. Bukan kata-kata orang lain. Saudara-saudara, Paulus memahami betul mengenai pergumulan jemaat Kolose. Yaitu banyaknya ajaran sesat tentang Yesus dan banyaknya fitnah gosip tentang Rasul Paulus. Dan kita tahu juga bukan bahwa seringkali yang merusak persekutuan adalah perkataan orang, perkataan manusia. Kurangnya perkataan Kristus di dalam persekutuan itulah yang merusak gereja. Saudara-saudara, berapa sering kita tersakiti oleh perkataan yang bukan dari Kristus. Oleh sebab itu Paulus mengerti betul permasalahan utama. Mengerti betul syarat utama yang lainnya untuk bisa bersatu dan membangun adalah hendaklah perkataan Kristus diam di dalam hatimu dan di antara kamu. Saudara, diam dengan segala kekayaannya. Bahwa ada kekayaan yang begitu melimpah. Yang kalau kita biarkan justru kita akan menjadi miskin, saudara-saudara. Dan kita dipanggil untuk memiliki perkataan Kristus itu dan menjadi kaya oleh karenanya.
Saudara, diam di antara kamu. Kata diam mungkin di dalam bahasa Indonesia agak terkesan negatif ya saudara. Mungkin kita bisa berpikir bahwa diam ini statis. Tapi di sini diam bukan artinya diam statis. Tetapi mungkin dalam bahasa Inggris lebih jelas. Remain, berdiam, tinggal di dalam hati kita. Sifatnya permanen, selalu ada. Dekat. Kalau kita tidak dekat dengan Kristus dan dengan perkataan Kristus itu, maka yang keluar dari bibir kita dan jempol kita bisa saja seringkali adalah bukan perkataan Kristus, tapi perkataan manusia, bahkan perkataan iblis. Saudara-saudara, bahkan perkataan tentang Kristus. Yang pertama tadi ya, penafsiran pertama. Bahkan perkataan tentang Kristus itu pun bisa juga dari apa yang orang lain katakan. Bukan perkataan dari Kristus. Itulah sebabnya ada pengajaran sesat yang terjadi bahkan di dalam gereja. Dalam bagian ini mengenai perkataan Kristus, Paulus menyertakan 2 bakti komunitas yang harus kita lakukan agar gereja bisa disatukan untuk membangun. Yang pertama saudara adalah bakti komunitas di dalam instruksi. Apa saudara-saudara, kita perhatikan lagi di ayat 16. Yaitu mengajar dan menegur seorang akan yang lain. Saudara, ini sudah kita bahas sebenarnya di dalam persekutuan doa mengenai mengajar dan menegur. Sedangkan bakti komunitas yang kedua adalah di dalam perayaan. Yaitu apa? Selanjutnya kita baca. Dalam menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani. Saya akan bahas satu-satu saudara. Yang pertama yaitu dalam hal instruksi, mengajar dan menegur saudara. Paulus sudah menekankan ini di ayat-ayat sebelumnya, yaitu kita harus melakukan rekonsiliasi, kita harus berdamai dengan sesama kita. Dan juga di dalam komunitas kita harus saling menegur dan juga mengajar. Dalam persekutuan doa yang terakhir kita juga tahu bahwa kita harus saling membangun. Dan saya rasa setiap kita juga tahu betapa pentingnya pengajaran, bukan? Kita suka mendengarkan khotbah misalnya atau seminar, dan kita rasa itu semua penting saudara-saudara. Kita anggap itu jauh lebih penting. Bahkan paling penting di dalam ibadah. Itulah sebabnya Gereja Kristen Kalang Kudus Medan selalu berusaha mengupayakan adanya khotbah-khotbah, renungan-renungan yang berkualitas dan berguna bagi kehidupan kita sehari-hari. Lalu setelah itu, yang kedua, mengenai perayaan. Saudara, saya ingin lebih soroti bagian ini saudara-saudara, karena memang belum pernah kita bahas. Apa itu mazmur? Apa itu puji-pujian? Apa itu nyanyian rohani? Ya, mazmur kita semua tahu, kitab mazmur ada di dalam Alkitab. Seringkali di dalam liturgi pun kita bacakan, pada minggu ini pun kita bacakan. Lalu ada pertanyaan biasanya selanjutnya, apa bedanya puji-pujian dan nyanyian rohani? Nah, dalam bahasa Inggris puji-pujian adalah hymns dan nyanyian rohani adalah songs of praise. Jadi bedanya apa? Ya, hymns itu biasanya itu isinya adalah memuji Allah sebagaimana ia adanya. Sedangkan songs of praise itu lagu-lagu yang memuji perbuatan-perbuatan Allah. Jadi ada bedanya di sana ya, memuji Allah sebagaimana ia adanya dan memuji perbuatan Allah. Ya, tapi tidak ada perbedaan, ketiganya mazmur, nyanyian rohani dan puji-pujian semuanya mengungkapkan hal yang sama, yaitu Allah. Ada kesatuan teologi di dalamnya semua. Jadi bukan karena ada pemisahan di dalamnya, bukan seperti itu ya saudara. Jadi sebenarnya kalau kita kategorikan hymns itu harus KPPK, PPK dan buku-buku sakral lainnya, sebenarnya itu kurang tepat saudara ya. Jadi hymns itu ya sebenarnya puji-pujian, titik begitu. Tapi ya itu hanya istilah ya saudara ya. Jadi mengenai hal ini kita juga harus merefleksikan bagaimana pandangan kita terhadap bakti komunitas di dalam perayaan ini saudara-saudara. Saya ingin masih tanyakan kepada saudara-saudara, seberapa banyak dari kita yang masih mengatakan, kalau puji-pujian mah skip aja lah, lewatin aja itu lagu-lagu, gak penting itu puji-pujian, gak penting itu nyanyi-nyanyi. Saudara, dalam bagian ini Paulus mengatakan bahwa mazmur, puji-pujian dan nyanyian syukur adalah sarana bagi kita, agar kita bisa disatukan untuk membangun. Saudara, ada banyak kegiatan yang kelihatannya rohani tapi tidak membangun. Misalnya di zaman Paulus ini pun akan ada model-model misalnya mistisisme, asketisme, bahkan penyembahan kepada malaikat yang sifatnya keren, kelihatannya luar biasa. Tetapi
itu tidak tepat. Oleh sebab itu perkataan Kristus bukan hanya di dalam pengajaran, dalam khotbah, tetapi juga di dalam perayaan. Tapi perlu kita ingat bahwa bakti kita bukan hanya di dalam kebaktian saja, melainkan di dalam keseharian. Saudara-saudara masih ingat khotbah saya yang terakhir. Betapa pentingnya kesadaran di dalam keseharian. Bakti kita bukan hanya di dalam ibadah, bukan hanya di hari Minggu, tetapi di dalam keseharian kita. Perkataan Kristus itu harus hidup di antara kita semua sebagai umat Allah. Ingat betapa pentingnya perkataan Kristus untuk diam di antara kita. Saudara-saudara, saya ingin ceritakan mengenai kisah-kisah. Kisah yang membuat kita bisa mengerti bagaimana perbedaannya ketika perkataan Kristus itu diam di antara kita dan ketika perkataan Kristus itu tidak diam di antara kita. Yang pertama kisah mengenai seorang yang bernama James Warren Jones atau Jim Jones. Saudara, dia ini pendiri dari People's Temple Church. Namanya church ya saudara, tapi ini merupakan sekte sebenarnya. Jadi tahun 1955 dia membuat itu. Saudara, background dari Jim Jones ini dia orang tuanya sakit, maksudnya papanya yang sakit-sakitan, tetapi mamanya kerja keras dan tidak pernah senyum menurut catatan. Dan gerejanya, gereja Jim Jones itu akhirnya bikin aliran Kristen dan juga Marxisme. Tapi lama-lama saudara Kristennya yang hilang. Jadi dia akhirnya tidak suka dengan Alkitab dan tidak memberitakan Injil lagi. Jadi dia pernah satu kesempatan ketika dia khotbah, dia pegang Alkitab lalu dia banting ke tanah dan dia teriak, "Jangan percaya itu hanya berhala dalam bentuk kertas." Saudara-saudara, ini pendeta ya saudara ya, tapi sekte saudara. Lalu ia membeli tanah di daerah Georgetown, Guyana, dan dia kasih namanya Jonestown. Itu ada 1.600 hektar saudara menurut catatan. Saudara, tapi kehidupan dan komunitasnya itu makin kacau saudara. Dan singkat cerita ujung-ujungnya hampir satu kota itu bunuh diri. Ada yang pakai sianida, ada yang pakai pistol dan lain-lain. Kurang lebih jumlah ada 900 lebih orang yang akhirnya mati. Dan kota itu bukan disebut Jonestown lagi, ya masih ada yang menyebut Jonestown, tapi diberikan julukan The Cult Town. Dan sebelum dia mati, dia berkata seperti ini saudara. "There's no way we can survive. I have failed. It is finished." Gak mungkin kita bisa bertahan. Saya telah gagal. Selesai sudah. Saudara, kisah kedua. Mengenai suku Walamo di Ethiopia. Tepatnya di ibu kotanya yang bernama Addis Ababa. Saudara, tahun 1936, Benito Mussolini menyerang wilayah tersebut. Dan orang-orang Kristen di sana menjadi sangat teraniaya. Ada misionaris di sana dan pada awalnya hanya 48 orang Kristen yang terkumpul. Dan mereka berusaha bertahan dalam imannya. Lalu mereka berkembang menjadi kira-kira 150 orang. Dan mereka terus bertahan di dalam tekanan mereka. Saudara, ada seorang wanita yang suaminya dan 3 anak laki-lakinya telah dibunuh. Ia mampu menciptakan sebuah puji-pujian. Bunyinya seperti ini saudara. Understand man, our house is that which is in heaven. Our Father is that which is in heaven. Our children are those who are in heaven. Hai manusia, wahai manusia, mengertilah. Rumah kita itu ada dalam kerajaan surga. Bapa kita ada di surga, anak-anak kita juga ada di surga. Saudara, iman seperti ini begitu luar biasa. Dan menular saudara, ini semuanya orang-orang ini beriman kepada Tuhan. Dan mereka bahkan menciptakan pujian versi mereka sendiri. Dan mereka terus nyanyikan ini di dalam penderitaan mereka. Bunyinya demikian saudara. Why should we not suffer a little while here and now? We will reign with him through all eternity. Mengapa tidak kalau kita menderita sedikit di sini dan pada saat ini? Toh kita nanti akan menang bersama dia dalam kekekalan. Sudah bisa bandingkan betapa besar perbedaan, gap antara komunitas yang tidak memiliki perkataan Kristus dengan komunitas yang memiliki perkataan Kristus. Biarlah kita juga memiliki sikap yang seperti demikian. Jangan isi gereja kita hanya dengan gosip, gibah, apalagi hoax dan fitnah. Melainkan hendaklah perkataan Kristus itu diam dengan segala kekayaannya di antara kita semua. Saudara, yang ketiga adalah mengucap syukur. Saudara-saudara, sangat unik sekali bahwa dalam 3 ayat ini
ada satu kata yang selalu muncul, yaitu kata syukur. Saudara, sepanjang surat Kolose hanya 7 kali disebutkan kata syukur. Dan 3 muncul secara berturut-turut di ayat 15 sampai 17 pasal 3. Ayat 15, dan bersyukurlah. Ayat 16, kamu mengucap syukur. Ayat 17, segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan dan perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur. Saudara, mengapa Paulus menyuruh jemaat Kolose mengucapkan syukur sampai segitu banyaknya? Apakah jemaat Kolose jemaat yang tidak tahu syukur? Ya, kita tidak tahu pasti, saudara. Tidak ada indikasi. Tapi ada satu ahli yang mengatakan bahwa jemaat Kolose itu pernah mengeluh kepada Paulus dan kepada Epafras. Karena Paulus tidak pernah menulis surat kepada mereka. Saudara, Kolose didirikan oleh Epafras. Dan misalnya Korintus didirikan oleh Paulus. Dan Paulus menulis surat kepada jemaat Korintus 4 kali. Yang 2 ditemukan ada di dalam Alkitab kita, yang 2 hilang. Saudara, itulah sebabnya di akhir tulisan ini Paulus mengatakan bahwa surat ini kutulis dengan tanganku sendiri. Secara spesial Paulus menulis surat ini, menulis salam ini. Memang ada ciri-ciri kontras antara manusia lama dengan manusia baru. Dan bagi Paulus, manusia baru seharusnya bersyukur. Dan manusia lama biasanya susah bersyukur. Manusia lama ketika sulit keadaan, ketika susah dia akan mengeluh. Tetapi ketika sukses hanya akan memuji dirinya sendiri. Tetapi manusia baru dalam susah maupun sukses mampu bersyukur. Dalam susah dia bersyukur. Dalam sukses pun dia tetap bersyukur kepada Tuhan. Menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Saudara, makanya unik sekali ketika bagian manusia baru ditutup pada pasal 4 ayat 1. Tadi saya sudah bagikan. Ditutup pasal 4 ayat 1. Lalu masuk ke bagian berikutnya di pasal 4 ayat 2. Dimulai lagi dengan sebuah ayat yang sangat unik. Pasal 4 ayat 2. Bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Bertekun dalam doa. Lalu berjaga-jaga sambil mengucap syukur. Saudara, Paulus kembali mengingatkan kita harus tekun bersyukur karena itu membangun. Lalu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Saudara, ini aneh, saudara. Kita biasa mendengar berjaga-jaga dan berdoalah. Ini berjaga-jagalah dan mengucap syukur, sambil mengucap syukur. Ini artinya apa, saudara-saudara? Nah, kalau berjaga-jaga dan berdoa, itu sifatnya bisa dibilang sebagai defensif. Ya, kita memohon pertolongan, kita memohon perlindungan dan lain sebagainya. Tetapi kita berjaga-jaga dan bersyukur, itu sifatnya ofensif. Kita menyerang. Kita mengeluarkan kata-kata yang membangun. Dan fokus kita bukan hanya kepada masalah. Tapi fokus kita adalah berkat Tuhan yang melimpah di dalam kehidupan kita. Kita katakan, mengucap syukur, mengucap syukur, mengucap syukur. Dan itu yang keluar dari hati kita. Dan ini sifatnya pasti membangun, saudara. Saudara, jadi melalui 3 hal ini kita telah mempelajari bagaimana kita sebagai jemaat Tuhan bisa disatukan dan membangun. Pertama, saudara-saudara, damai sejahtera Kristus memerintah. Yang kedua, perkataan Kristus diam, remain. Yang ketiga adalah bersyukur. Menarik ya, saudara-saudara, di antara 3 ayat ini ada perkembangan yang terasa. Misalnya di ayat 15. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Yang ayat 16. Hendaklah perkataan Kristus diam di antara kamu. Dari hatimu, lalu di antara kamu. Lalu ayat 17. Dalam segala perkataan atau perbuatanmu. Jadi ada perkembangan, ada eskalasi. Hatimu, di antara kamu, hati kita masing-masing, di antara kamu. Lalu segala perkataan atau perbuatanmu. Loh, ini emangnya eskalasi. Saudara-saudara, menurut Douglas Moo, seorang ahli Perjanjian Baru, ini ada makna bahwa perkataan dan perbuatanmu itu ketika disatukan biasanya itu memiliki satu makna yang lebih daripada itu. Yaitu adanya interaksi dengan dunia. Bukan sekadar perkataanmu dan perbuatanmu, tapi ketika ada perkataan, ada perbuatan, itu melambangkan bahwa kita berinteraksi dengan dunia. Dunia melihat kita. Jadi dari hati kita ada damai sejahtera. Di antara kita
ada perkataan Kristus. Dan perkataan dan perbuatan kita menyatakan syukur dalam segala hal. Saudara, dalam semuanya itu, lakukan dalam nama Yesus. Nah, saudara-saudara, ini sering sekali kita ucapkan, bukan? Saudara, ini bukan mantra ya saudara ya. Oh, kalau doa nggak pakai dalam nama Yesus, nggak mujarab, nggak didengar atau segala macam. Bukan saudara. Tapi frasa ini sangat penting. Ini juga bukan kata ajaib, oh kalau ada ini jadinya lolos. Atau apalagi kata-kata latah ya, kalau udah doa panjang, aduh nggak tahu mau ngomong apa ya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Saudara, jangan sampai itu menjadi pemahaman kita mengenai kata dalam nama Tuhan Yesus. Saudara, dalam nama Tuhan Yesus ini memiliki 3 arti setidaknya. Yang pertama, bergantung kepada Allah. Yang kedua, mewakili Allah. Dan yang ketiga, meminta persetujuan kepada Allah. Jadi dalam segala sesuatu, kalau kita baca ayat 17, dalam segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, apakah kita bergantung kepada Allah? Apakah kita bersedia mewakili Allah? Bisa mewakili Allah? Dan ketiga, apakah Allah setuju dengan apa yang kita lakukan dan perkatakan? Saudara-saudara, melalui hal inilah kita bisa disatukan untuk membangun. Setiap perkataan kita, perbuatan kita harus menyampaikan sentralitas Kristus sebagai identitas kita, yaitu umat Tuhan yang disatukan untuk membangun. Tanpa sentralitas Kristus, yaitu damai sejahtera Kristus dan perkataan Kristus yang disertai ucapan syukur dalam segala perbuatan dan perkataan, maka kesatuan dan pembangunan gereja tidak akan terjadi. Saudara-saudara, kiranya kita sebagai satu tubuh, yaitu Gereja Kristen Kalam Kudus Medan, boleh sama-sama berjuang untuk hal ini. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Hendaklah perkataan Kristus, bukan perkataan manusia, ada di antara kita melalui instruksi dan perayaan. Dan lakukanlah semuanya itu sambil mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus kepada Allah Bapa kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas firman-Mu yang menegur kami, membangun kami, agar kami boleh disatukan untuk membangun. Kiranya Engkau melalui Roh Kudus menolong kami, agar kami boleh disatukan. Meskipun kami terpisah jarak, tapi kiranya Engkau menolong kami agar kami boleh disatukan untuk saling membangun ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati setiap jemaat-Mu dalam setiap pergumulannya, keluarga mereka Engkau juga yang berkati dan tolong ya Tuhan. Biarlah perkataan Kristus, biarlah damai sejahtera Kristus, dan ucapan syukur itu boleh terus melimpah dalam hati kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, mengenai hal ini, saya juga sebagai hamba Tuhan Gereja Kristen Kalam Kudus Medan mengundang saudara untuk hadir di dalam persekutuan Rabu yang sudah kita adakan setiap hari Rabu jam 7.30. Saya mengundang, kami semua mengundang bersama dengan majelis juga mengundang setiap jemaat untuk boleh hadir dalam persekutuan doa hari Rabu melalui Zoom. Link akan dibagikan di dalam grup dan kami menunggu kehadiran saudara sehingga kita boleh bersekutu bersama. Kita bisa disatukan untuk membangun. Tuhan memberkati. Jemaat, saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita kembalikan segala kemuliaan bagi Tuhan. Kiranya kita menjadi anak-anak Tuhan yang selalu siap dibangun dan selalu siap bertumbuh di dalam Kristus. Kita nyanyikan lagu doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Kita disatukan untuk membangun satu dengan yang lain. Mari kita pulang di dalam kehidupan kita masing-masing
dengan membawa berkat yang daripada Tuhan. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kita dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kita, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kita berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin. Jemaat dipersilakan duduk, ibadah sudah selesai. Mari kita bersaat teduh sejenak. Kami tim pelayan Gereja Kristen Kalam Kudus, Minggu 29 Agustus 2021 mengucapkan Selamat Hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Soli Deo Gloria.